Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Perkembangan agama Islam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una yang beribu kota di Ampana, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak terlepas dari tokoh penyebar agama Islam itu sendiri. Tojo Una-Una memiliki beberapa peninggalan jejak syiar Islam yang menggambarkan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di kota 1000 masjid ini. Peninggalan jejak syiar Islam merupakan representasi dari dua fase penyebaran Islam di Ampana, yaitu fase perdagangan ditandai dengan munculnya pengaruh dari wilayah selatan. Dengan maksudnya perdagangan Bugis dan Bajo yang berdagang dan hijrah ke tempat ini. Sedangkan fase ilmu pengetahuan ditandai dengan datangnya para habaib di daerah ini. Alhamdulillah, kali ini saya berada di Kabupaten Tojo Una-Una, Kota Ampana, dalam rangka jejak Islam, yaitu untuk menelusuri bagaimana perkembangan masuknya Islam dibawa oleh para habaib, cucu baginda Rasulullah SAW untuk mensiarkan agama Islam. Pemirsa TVRI Jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya Abdul Somad dalam acara program Jejak Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Saat pertama menginjakkan kaki di Kabupaten Tojo Una-Una, saya disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Pesisir pantai yang elok memanjakan mata untuk menikmati anugerah yang Allah berikan di daerah ini. Dalam perjalanan menuju kota Ampana, saya mampir di sebuah pesantren yang terletak di pinggir pantai, tepatnya di Desa Podi, Kecamatan Tojo Una-Una. Saya singgah sejenak di pesantren ini untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Hal ini merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan, sekalipun itu di dalam perjalanan. Saya pun melaksanakan sholat di sebuah surau kecil yang ada di kompleks pesantren, sebelum melanjutkan perjalanan menuju tempat yang pernah menjadi kegiatan syiar Islam di kala itu, dan sampai sekarang masih meninggalkan jejak berupa makam dan masjid. Sebuah rencana Allah yang luar biasa. Ternyata pondok pesantren yang saya singgahi ini adalah pondok pesantren yang diasuh oleh seorang habaib yang merupakan cucu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syafi Al-Habsyi, seorang ulama besar dari tanah Jawa yang melakukan syiar Islam di kota Ampana. Pondok pesantren ini diasuh oleh langsung cucu Ali Al-Habsyi sendiri yang bernama adalah Haji Said Ahmad Toha Al-Habsyi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memantapkan akidah generasi muda. Sebagaimana pepatah Arab mengungkapkan, Syu'banul Yom Rijalul Qad. Pemuda hari ini adalah harapan bangsa masa depan. Olehnya itu tetap bersama kami di Jejak Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Di sini saya banyak mengetahui cerita tentang Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syafi Al-Habsyi, cucu beliau Habib Said Ahmad Al-Habsyi, selaku pimpinan pondok pesantren Rodatul Mustafa lil Khairat
menuturkan sejarah perkembangan dakwah yang dibawa oleh Habib Abdullah Al-Habsyi sambil berkeliling melihat suasana pesantren. Mengenai masuknya agama Islam tahun 29. Setelah itu masuk habaib yang pertama. Sebelum itu ada yang dari Gorontalo buka perguruan di Ampana, yaitu Madrasah Islamiyah. Setelah itu datang ulama atau habaib dari Makassar, namanya Habib Ali. Habib Ali dia datang dari lewat Makassar Gorontalo naik perahu layar. Dulu belum ada kendaraan pakai mesin, belum ada. Layar, mengharapkan layar. Masuk di pelabuhan Tete Bajo atau Kecamatan Ampana Tete. Nah, disambut oleh beberapa tokoh agama di sana. Kemudian tiba di Ampana. Tiba di Ampana, bapak saya menjemput, namanya Habib Taha, jemput kepada Habib Ali untuk tinggal di rumahnya sementara. Antara sekian lama, kepala distrik Ampana namanya Yahya Lapangandong mengajak kepada Habib Ali untuk membuka madrasah di kelurahan atau desa Bailo di Ampana juga. Diberikan tempat tinggal, kemudian diberikan tanah untuk dibangun madrasah. Sampai di Kepulauan Togian. Mereka menyebarkan madrasah di kepulauan itu dengan perahu. Sampai berhari-hari di perjalanan. Alhamdulillah disambut oleh masyarakat di sana di kepulauan. Mereka sambut dengan antusias dengan kedatangan para ulama dahulu, termasuk Habib Ali. Berganti Habib Abdullah, datang lagi Habib Taha. Setelah kembali dari sepakat ulama di Ampana bahwa semua aset-aset Al-Hidayah dialihkan ke Al-Herat. Jadi diserahkan sama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan mereka ini sama-sama juga dari Yaman, dari Hadramaut. Punya dari Al-Herat, menyatu, bukan berbeda, tapi bersama-sama mereka jalan sama-sama ikhlas membawa syariat agama Islam di sini, mengajak dan aman. Daerah sini aman antara beberapa suku agama, aman, kerjasama yang baik dari habaib dengan tokoh-tokoh agama-agama lain, kerjasama yang baik. Jadi sesudah itu ada saudaranya Habib Abdullah. Habib Abdullah ini meneruskan perjalanan dakwah tadi oleh Habib Ali untuk majlis taklim. Dia keliling juga sampai kepulauan untuk berikan dakwah. Dan juga boleh almarhum Habib Abdullah juga mengobati orang sakit. Di mana orang sakit minta bantuan, alhamdulillah tertolong. Dakwah ini dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bid dawa dengan pengobatan, dakwah dengan dana. Jadi dakwah ini bukan hanya dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan sikap, dakwah dengan plus, dakwah juga dengan pengobatan. Jadi orang-orang yang diobat diberikan petunjuk bahwa harus sholat, harus ini. Akhirnya orang-orang sudah mulai semangat kenal sama Habib Abdullah. Kami membuka pesantren, niat kami untuk meneruskan tarekah jalannya ulama dahulu, karena kalau tidak ada penerus, sekarang sudah banyak yang masuk yang tidak jelas. Jadi hilang ini jejak-jejak ulama. Jadi kami berusaha mulai meregenerasikan, mengangkat ini anak-anak, mengajarkan ajaran-ajaran yang dibawa ulama dahulu. Usai berbincang dengan Habib Said Ahmad Al-Habsyi, beliau mengajak kami berkeliling melihat lingkungan pesantren dan mendapat sambutan dari santri-santri yang menyanyikan lantunan syair-syair Islami yang membangkitkan semangat.
Santri di sini mondok dan mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum sama selayaknya pondok pesantren pada umumnya, yakni pembinaan akidah. Proses belajar yang dilakukan oleh para santri juga memanfaatkan halaman di luar kelas, belajar di alam terbuka, di tepi pantai, tentunya memberi kesan tersendiri bagi para santri. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Assalamualaikum Ustaz. Mana sehat? Alhamdulillah. Apa alasan Habib membuat satu masjid pas di tepi pantai seperti ini? Kan pada dasarnya masjid itu dibangun di depan supaya lebih nampak kelihatan. Namun Ustadz berinisiatif membangun masjid pas di tepi pantai, ya. Itu apa alasannya, Ustadz? Ada dua. Pertama, ya. alasan pertama kebetulan tempat ini aman dari ombak karena ada karang yang jadi aman dari ombak. Ya. Kemudian kedua, lokasinya kan sudah terlalu dekat dengan laut jalan. Jadi saya ada punya program, insya Allah pesantren bernuansa wisata religi. Masya Allah. Jadi sekaligus jadi pesantren bernuansa religi. Wisata religi. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan tokoh 1000 masjid. Masya Allah. Pak Kiai Abdullah ini adalah tokoh 1000 masjid. Dia bangun seluruh masjid. Tiap-tiap dia dengar orang mau bikin masjid, dia datang langsung tanpa diundang, langsung di mana saja, di kepulauan, di daratan. Dia bahas sekaligus dengan anggota-anggotanya ini berapa banyak. Masya Allah. Jadi lengkap, bukan dia datang tapi dia bahas sekaligus dengan tukang-tukangnya. Teknisi. Iya. Berarti secara tidak langsung Bapak selaku pimpinan Habib berinisiatif membangun masjid di sini, tidak lain tak bukan salah satu nuansa religius agar anak-anak nanti bisa fokus menggunakan masjid sekaligus tidak berwisata keluar, tapi di masjid ini menjadikan salah satu wisata untuk mereka. Betul, seperti ini sangat luar biasa. Itu sebenarnya lebih lengkap lagi seperti itu. Masya Allah. Apalagi mereka belajar, perhatiannya mereka bebas dari pandangan yang lain, langsung laut. Memang kalau dilihat memang Habib, Masya Allah luar biasa. Saya saja pas kemarin lihat, Masya Allah luar biasa. Ada masjid pas di pesantren, masjidnya di tepi laut. Ya, saya kira ini masjid terapung tadi, tapi pada dasarnya memang masjid yang di atas laut. Di atas laut. Dari pesantren Rodatul Mustafa lil Khairat, saya melanjutkan perjalanan menuju kota Ampana yang masih harus ditempuh lebih dari 50 km lagi. Sesampainya di kota Ampana, tepatnya di Kelurahan Bailo, Kabupaten Tojo Una-Una, saya pun melangkahkan kaki menuju makam Habib Abdullah bin Abdul Bakar bin Sofi al-Habsyi. Makam sosok ulama yang berangkat dari tanah Jawa menuju Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selalu mengenang dan mengingat dakwah yang beliau lakukan di kota Ampana, setiap tahunnya warga melaksanakan haul dengan tujuan generasi muda tidak lupa sosok Habib Abdullah selaku tokoh agama di daerah ini. Dari sini saya melanjutkan perjalanan menuju Desa Labuan, Kecamatan Ampana Kota. Tujuan saya adalah melihat pelabuhan tua tempat kapal-kapal layar pedagang Bugis bersandar di dermaga ini.
Selain berdagang, para pedagang dari Tanah Bugis berniat untuk menetap dan tinggal di Desa Labuan ini. Pemirsa TVRI Jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berada di pelabuhan. Tempat ini merupakan bukti sejarah bahwa pada dahulu kala tokoh suku Bugis dari Bone datang kemari dengan menggunakan perahu layar kemudian berdagang. Namun tujuan utama adalah melakukan syiar agama Islam sampai di Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Tetap di Jejak Islam TVRI Sulawesi Tengah, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Ikuti perjalanan kami di Jejak Islam. Dari sinilah hadirnya tokoh-tokoh agama dari Tanah Bugis membaur dan melakukan syiar Islam di Kota Ampana. Hal ini dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat Bugis yang juga selaku imam masjid. Kepada Bapak Muhammad M. Yasin, kami meminta untuk menceritakan bagaimana prosesnya Islam masuk di Kabupaten Tojo Una-Una. Dulunya ini, ya, waktunya tahun 29, ya, di sini belum ada kampung, ya, belum ada desa, ya, belum ada desa, ya, karena masyarakatnya, rakyatnya belum banyak, ya. Belum banyak rakyatnya. Jadi di sini dulu hanya bapak saya, orang tua saya, ya, yang buka ini kampung berarti. Ya. Dan kedua keluarga suku Bajo yang tinggal di laut 2 rumah. Itu dulu. Nah, di pelabuhan sana. Ya, itu. Tetapi yang membawa Islam ini sebenarnya, ya, memang orang-orang Bugis dari selatan, termasuk Lahai dulu itu yang di Ampana. Nah, hanya tinggal di Labuan ini bapak saya itu, ya, tinggal, ya, dia juga sebagai orang tua tokoh masyarakat, disambil juga mempelajari katakan Islam dulu juga, ya, bersama para habaib juga dulu di sini di Dondo, belum Labuan Pak. Belum ada desa di Labuan, hanya sub desanya ini, Labuan ini Dondo, sub desa Dondo di Labuan ini, belum desa, kampung. Ya. Dalam perjalanan, kami berhenti sejenak di Masjid Raya Ampana untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan kedatangan kami disambut hangat oleh masyarakat. Saya pun didaulat untuk menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Raya Ampana. Sebuah penghargaan besar yang diberikan warga Ampana bagi kami, tim Jejak Islam TVRI Sulawesi Tengah. Tidak jauh dari Masjid Raya Ampana, kami pun berkunjung di salah satu masjid yang dibangun oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syafi' Al-Habsyi.
Akhir perjalanan jejak Islam kami di kota Ampana. Kami mengunjungi di makam salah seorang tokoh masyarakat dan sebagai tokoh agama yang sangat berpengaruh di Kabupaten Tojo Una-Una. Bahkan pada umumnya masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Abnul Harad, pasti sangat mengenal sosok ulama ini. Beliau adalah Kiai Haji Amin Laswedi. Haji Amin Laswedi adalah murid ulama besar pendiri Al-Akhirat Al-Habib Al-Alama Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau Sis Al-Jufri yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Tua. Pemirsa jejak Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para habaib di kota Ampana, Kabupaten Toja Una-Una memiliki mukjizat langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti karomah. Itu adalah hak langsung diberikan oleh Allah dan diberikan kepada para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kehendak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para habaib, para ulama, mereka adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam telah menjadi bagian penting dalam aktivitas umat Islam di Kabupaten Tojo Una-Una. Dakwah Islam berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam di kawasan ini. Semoga apa yang para ulama cita-citakan, yaitu menjadikan kota Ampana sebagai kota religi beriman dan bertakwa, dapat terwujud. Pemirsa TVRI Jejak Islam Sulawesi Tengah, demikianlah perjalanan jejak Islam yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu bagaimana perjuangan, pengorbanan para habaib membawa agama syiar Islam di Kabupaten Tojo Una-Una yang tadi sudah diikuti bersama, dan semoga menambah hasanah kita, memperkuat akidah kita, iman kita, agar senantiasa selalu menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Somad bersama dengan kerabat kerja TVRI Jejak Islam Sulawesi Tengah mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.